Pembentukan bayangan pada lensa. Sebelum kita membahas pembentukan bayangan pada lensa, kita pahami terlebih dahulu apa itu lensa. Lensa adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Lensa terbagi dalam dua bentuk, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Yang pertama, mari kita bahas lensa cembung. Lensa cembung memiliki bagian tengah yang lebih tebal dari bagian pinggirnya, bersifat konvergen yang artinya mengumpulkan sinar. Disebut sebagai lensa positif dan biasanya digunakan pada kaca pembesar, kamera, kacamata penderita hypermetropi atau rabun dekat, dan mikroskop. Ada tiga bentuk lensa cembung, yaitu biconvex, di mana dua permukaannya berbentuk cembung, plan convex, yaitu satu permukaan datar dan lainnya cembung, dan concave convex, yaitu permukaan cembung cekung. Sama dengan cermin, lensa juga memiliki sinar-sinar istimewa yang digunakan untuk melukis pembentukan bayangan. Sebelumnya, perhatikan terlebih dahulu pembagian ruang pada lensa cembung menurut dalil Esbeck. Bagian F2 dan M2 dikatakan sebagai depan lensa, sedangkan F1 dan M1 dikatakan sebagai belakang lensa. Pada lensa, ruang dibedakan menjadi dua, yaitu ada ruang benda aktif dan ruang bayangan aktif. Dari titik O sampai F2 dikatakan sebagai ruang benda aktif 1. Dari titik F2 sampai M2 dikatakan ruang benda aktif 2. Lebih dari M2 dikatakan ruang benda aktif 3, sedangkan belakang lensa merupakan ruang benda aktif 4. Dari titik O sampai F1 dikatakan ruang bayangan aktif 1. Dari titik F1 sampai M1 dikatakan ruang bayangan aktif 2, lebih dari M1 dikatakan ruang bayangan aktif 3, sedangkan di depan lensa dikatakan sebagai ruang bayangan aktif 4. Dalil Esbeck juga berlaku pada lensa, di mana jumlah ruang benda dan ruang bayangan adalah sama dengan 5, yang artinya jika benda berada di ruang 3, maka bayangan terbentuk di ruang 2. Jika ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka bayangan diperbesar, dan sebaliknya, jika ruang bayangan lebih kecil daripada ruang benda, maka bayangan diperkecil. Bayangan di depan lensa bersifat maya dan sama tegak, sedangkan di belakang lensa bersifat nyata dan terbalik. Adapun sinar-sinar istimewa lensa cembung yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus F1. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Selanjutnya, mari kita melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung. Setidaknya, kita membutuhkan dua sinar istimewa untuk dapat melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung. Contoh yang pertama, jika benda berada pada ruang 1, yaitu ruang benda aktif 1, berada antara titik O sampai F2, yaitu di sini. Kita lukis sinar istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus F1. Dan sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Titik pertemuan kedua sinar istimewa adalah tempat terbentuknya bayangan, yaitu di sini. Karena benda berada di ruang benda aktif 1, maka bayangan terbentuk di ruang 4. Maka sifat bayangan yang terbentuk adalah maya karena terbentuk di depan lensa, tegak, dan diperbesar. Yang kedua, jika benda berada pada ruang benda aktif 2, yaitu antara titik F2 sampai M2, yaitu di sini. Kita lukis sinar istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus F1. Kemudian sinar datang melalui titik pusat lensa, maka sinar akan diteruskan tanpa dibiaskan. Akan terbentuk bayangan di sini. Dengan sifat bayangan nyata karena berada di belakang lensa, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga, jika benda berada pada ruang benda aktif 3, yaitu lebih dari M2 di sini. Kita lukis sinar istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus F1. Sinar datang melalui titik pusat lensa, sinar akan diteruskan tanpa dibiaskan, maka bayangan akan terbentuk di ruang 2 bayangan aktif, yaitu di sini. Dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya kita pelajari lensa cekung.
Lensa cekung memiliki bagian pinggir yang lebih tebal dari bagian tengahnya. Bersifat divergen atau menyebarkan sinar disebut sebagai lensa negatif yang biasanya digunakan pada kacamata penderita miopi atau rabun jauh. Ada 3 bentuk lensa cekung, diantaranya bikonkav, yaitu 2 permukaan berbentuk cekung, plan konkav, yaitu 1 permukaan datar dan lainnya cekung. Yang ketiga konveks konkav, yaitu permukaan cekung cembung. Sama halnya dengan lensa cembung, lensa cekung juga memiliki 3 sinar istimewa. Namun sebelumnya perhatikan pembagian ruang pada lensa cekung menurut dalil Esbeck. Bagian F1 dan M1 dikatakan sebagai depan lensa, bagian F2 dan M2 dikatakan sebagai belakang lensa. Hal ini keadaannya terbalik dengan lensa cembung ya. Dari titik O sampai F1 dikatakan ruang bayangan aktif 1. Dari titik F1 sampai M1 dikatakan ruang bayangan aktif 2, dan lebih dari M1 dikatakan ruang bayangan aktif 3. Sedangkan belakang lensa dikatakan sebagai ruang bayangan aktif 4. Dari titik O sampai F2 dikatakan ruang benda aktif 1, dari titik F2 sampai M2 dikatakan ruang benda aktif 2, lebih dari M2 dikatakan sebagai ruang benda aktif 3, dan di depan lensa dikatakan sebagai ruang benda aktif 4. Sama halnya dengan lensa cembung, dalil Esbeck juga berlaku pada lensa cekung, di mana jumlah ruang benda dan bayangan adalah sama dengan 5. Juga berlaku jika ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka bayangan diperbesar dan sebaliknya. Bayangan di depan lensa bersifat maya dan sama tegak, sedangkan di belakang lensa bersifat nyata dan terbalik. Adapun sinar istimewa pada lensa cekung, yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus F1. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus F2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Selanjutnya kita melukis pembentukan bayangan pada lensa cekung. Contoh, jika benda berada pada ruang benda aktif 4, yaitu di depan lensa, yaitu di sini. Kita coba lukis sinar istimewanya. Sinar datang sejajar sumbu utama, maka sinar akan dibiaskan melalui titik fokus F1. Dan sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Pertemuan 2 sinar istimewa ini akan terbentuk bayangan, yaitu di sini. Sesuai dengan dalil Esbeck, karena benda berada di ruang 4, maka bayangan akan terbentuk di ruang 1 bayangan aktif. Sehingga sifat bayangannya yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Pada lensa cekung, benda selalu terletak di depan lensa, maka bayangan selalu terbentuk di ruang 1 bayangan aktif, yang artinya sifat bayangan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, persamaan pada lensa. Untuk persamaan pada lensa, baik cekung dan cembung sama dengan persamaan pada cermin. Hanya saja yang membedakannya, pada lensa cembung, titik fokus bernilai positif sama seperti pada cermin cekung, sedangkan pada lensa cekung, titik fokus bernilai negatif sama seperti pada cermin cembung, sehingga dalam persamaan nilai negatif harus dimasukkan. Pada lensa kita dapat menghitung kekuatan lensa dengan menggunakan persamaan D sama dengan 100 per F, di mana D adalah kekuatan lensa dengan satuan dioptri dan F adalah jarak fokus dengan satuan cm. Untuk rumus perbesaran pada lensa sama dengan rumus perbesaran pada cermin. Contoh, sebuah lensa cekung memiliki titik fokus 10 cm jika benda diletakkan pada jarak 30 cm, di manakah letak bayangan benda dan berapakah perbesarannya? Sebutkan pula sifat bayangan yang terbentuk dan tentukan kekuatan lensa. Jawab, diketahui jarak fokus adalah 10 cm, jarak benda adalah 30 cm. Karena merupakan lensa cekung, maka benda berada di depan lensa, yaitu ruang 4. Karena lensa bersifat cekung, maka harga F negatif. Kita cari terlebih dahulu letak bayangan atau S aksen dengan menggunakan persamaan 1 per min F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kita masukkan harga F dan S.
maka diperolehlah letak bayangan atau S-aksennya sama dengan minus 7,5 cm, yang artinya bayangan terletak 7,5 cm di depan lensa. Untuk perbesaran, kita menggunakan rumus M sama dengan harga mutlak dari S-aksen per S. Kita masukkan harga S-aksen dan S, maka didapatkanlah perbesarannya 0,25 kali, yang artinya bayangan diperkecil. Karena merupakan lensa cekung, maka sifat bayangan terbentuk selalu maya, tegak, dan diperkecil, dan selalu berada di ruang 1. Untuk kekuatan lensa, D sama dengan 100 per F. Karena harga jarak fokus kita adalah 10, maka D sama dengan 100 per 10, didapatlah kekuatan lensa sama dengan 10 dioptri.